Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran 2021-2022. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif. Masih bersama saya Pak Wahyu di channel Wahyu Eriwansa. Untuk pertemuan pertama PJOK kelas 4, kita akan membahas KD 3.1, yaitu memahami variasi gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar atau bola kecil sederhana atau tradisional. Dan KD 4.1 yaitu mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar atau bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan percaya diri. Kedua, mampu memahami dan mampu mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar atau bola kecil sederhana. Nah, materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu variasi gerak dasar lokomotor, yaitu bergeser dan berlari ke depan sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan sepak bola. Sekarang Pak Wahyu tanya nih, apakah masih ingat apa itu pengertian lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan variasi? Ayo yang masih ingat tulis dong di kolom komentar. Baik, Pak Wahyu akan mengulang kembali pengertian dari berbagai gerak dasar. Nah, yang pertama itu gerak lokomotor. Jadi gerak lokomotor yaitu gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bisa dikatakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Nah, untuk yang kedua yaitu gerak dasar non-lokomotor. Jadi gerakan yang tidak mengalami perpindahan tubuh atau gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi bergerak namun tidak berpindah tempat. Nah, itu yang disebut dengan gerak dasar non-lokomotor. Kemudian gerak dasar manipulatif, yaitu suatu gerakan yang melibatkan suatu benda atau suatu alat. Jadi gerakan yang menggunakan alat atau benda, itu yang dinamakan gerak dasar manipulatif. Sekarang kita lihat apa saja sih contoh gerak lokomotor itu. Jadi contoh gerak dasar lokomotor itu ada berlari, berjalan, melompat, berguling, bergeser, dan masih banyak lagi. Yang jelasnya bergerak, berpindah tempat. Itu yang namanya gerak dasar lokomotor. Setelah kita paham mengenai gerak dasar, sekarang kita harus ketahui apa sih itu variasi. Nah, jadi variasi yaitu menghubungkan beberapa jenis gerakan dari salah satu gerak dasar dilakukan menjadi satu gerakan berurutan. Jadi, kita menghubungkan beberapa jenis gerakan dari salah satu gerak dasar yang tadi, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Tapi pertemuan kali ini kita bahas gerak dasar lokomotor. Sebelum kita masuk di materi inti, hal yang wajib kita lakukan yaitu pemanasan. Nah, adapun tujuan pemanasan yaitu pertama, menghindari tubuh dari cedera otot. Yang kedua, meningkatkan suhu otot. Yang ketiga,
mempersiapkan peregangan otot. Yang keempat, memperlancar aliran darah. Dan yang kelima, mempersiapkan mental. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat pemanasan. Dan pemanasan itu sendiri terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada pemanasan statis dan ada pemanasan dinamis. Yang mana pemanasan statis itu pemanasan yang tidak berpindah tempat, jadi pemanasan di tempat. Dan pemanasan dinamis yaitu pemanasan yang berpindah tempat. Berikut Pak Wahyu akan tampilkan contoh pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Sekarang anak-anak amati video yang akan disajikan oleh Pak Wahyu, yaitu contoh variasi gerak dasar lokomotor, bergeser dan berlari ke depan. Silahkan simak videonya. Sekarang, coba anak-anak berdiskusi dengan orang tua atau temannya agar dapat menemukan gerakan variasi gerak dasar lokomotor. Jadi, Pak Wahyu tadi sudah memberikan satu contoh, yaitu bergeser dan lari ke depan. Silahkan anak-anak berdiskusi untuk mendapatkan contoh-contoh lain dari gerakan variasi gerak dasar lokomotor. Selanjutnya, setelah anak-anak berdiskusi dengan orang tua atau temannya, waktunya untuk anak-anak mempraktikkan hasil diskusinya tadi. Dan untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak dokumentasikan dalam bentuk video durasi maksimal 1 menit, lalu dikirimkan ke guru PJOK-nya masing-masing. Dan jangan lupa, silahkan bertanya pada kolom komentar atau ke grup PJOK-nya ketika masih ada yang belum paham mengenai materi pada pertemuan kali ini. Berakhirlah pembahasan kita pada pertemuan pertama di PJOK kelas 4. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Pak Wahyu, salam PJOK sehat, bugar, sportif. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.